Memilih karir merupakan pijakan pertama saat akan melangkah. Ia akan menentukan kemana tujuan yang akan kita capai. Pilihan karir mau menjadi ASN atau menjadi PNS, menjadi karyawan swasta, BUMN, pebisnis, berkarir di politik, dan karir yang lainnya adalah pilihan yang krusial. Karena dengan memutuskan memilih karir akan menentukan seperti apa kehidupan kita di masa mendatang dan menentukan akan menjadi apa kita nanti ke depan. Jika kita sederhanakan, memilih karir hampir sama seperti memilih pasangan hidup. Konsekuensi setelah memilihnya adalah setiap harinya kita akan berinteraksi dengannya. Sebagaimana karir, jika mengacu pada standar jam kerja, 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, dan itu semua ada di jam produktif kita, di jam di mana kita beraktivitas rata-rata dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Bayangkan jika teman-teman memilih karir yang salah. Setiap harinya harus dilalui dengan keluhan dan stres. Dan ini tentu akan berujung pada penyesalan. Sementara umur terus bertambah, yang nggak bisa diulang lagi. Namun, kadang kita menyepelekan pilihan karir dibandingkan memilih pasangan hidup. Sebab pasangan ada wujudnya. Orangnya ada, sementara karir nggak punya wujudnya, seperti ya pasangan hidup. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menentukan karir ke depan akan seperti apa. Secara garis besar, bagi diri saya sendiri, pilihan orientasi karir dibagi menjadi dua, yaitu pengabdian dan pendapatan. Dan baik pengabdian atau pendapatan tidak ada baik buruknya. Tidak berarti bahwa berkarir di pengabdian lebih baik dibandingkan dengan pendapatan, atau sebaliknya. Tetapi pilihan pengabdian atau pendapatan adalah pilihan cocok atau nggak cocoknya dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan jalur karir mana yang akan kita pilih, kita mesti tentukan terlebih dahulu. Apakah kita berkarir orientasi pendapatan atau pengabdian? Apa itu karir yang berorientasi pada pengabdian dan pendapatan? Apa saja perbedaannya dan bagaimana sebaiknya kita menyesuaikan diri pribadi dengan pilihan tersebut? Mari kita bahas di channel Rahim Karir. Bagi diri saya sendiri, video ini adalah video yang menjadikan landasan saya berkarir selama ini, serta akan menjadi acuan saya berkarir ke depan. Dan video ini merupakan opini pribadi saya sendiri. Jadi teman-teman silahkan juga menyampaikan opini dan pendapatnya tentang video ini di kolom komentar. Secara garis besar, bagi saya sendiri, ada dua tujuan utama berkarir. Untuk pengabdian atau untuk pendapatan. Contoh karir pengabdian seperti berkarir di yayasan sosial, ASN, kepolisian, tentara, anggota DPR, pemerintahan, dan karir-karir yang berorientasi pada publik. Sementara contoh berkarir pendapatan sendiri, seperti misalkan berbisnis, berdagang, menjadi karyawan swasta, menjadi konsultan, dan yang lainnya. Banyak hal yang mendasari konten ini kenapa saya buat. Beberapa di antaranya adalah ya pengalaman hidup yang saya jalani hingga hari ini. Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya seorang PNS dan ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Karena ayah saya seorang PNS, ayah saya ini mendapatkan sepeda motor plat merah. Mereknya saya masih ingat, yaitu merek Honda Win 100. Dan dulu itu menjadi kendaraan kami ditambah dengan mobil pribadi. Dan beberapa kali saya sering menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sekolah. Dan sekarang saya baru paham bahwa nggak baik menggunakan kendaraan plat merah tersebut untuk hal-hal pribadi saya. Dulu saya sering menggunakan sepeda motor plat merah tersebut untuk latihan basket di sekolah saat saya SMA. Dan saat istirahat, teman-teman saya sering meminjam sepeda motor plat merah tersebut untuk membeli air minum karena kecapean. Dan candaan mereka dulu yang mengena sampai hati saya hingga hari ini adalah kata-kata mereka saat mau meminjam sepeda motor saya tersebut. "Him, pinjem motor lu. Ini kan motor plat merah. Berarti ini motor kita juga dong. Pinjem ya." Saya nggak menjawab. Hanya saya langsung memberikan kunci sepeda motor. Dan dalam hati, apa yang disampaikan teman saya tadi, ya benar. Sepeda motor plat merah adalah fasilitas negara yang diberikan untuk ayah saya, tentunya supaya kinerja ayah saya dalam melayani masyarakat bisa lebih
optimal. Dan ini saya malah menggunakannya untuk kegiatan pribadi yang nggak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dan oleh sebab itu, hingga hari ini saya belum pernah sekalipun mendaftar melamar sebagai seorang ASN. Karena saya merasa tanggung jawab sosial dan moral ASN sangatlah besar pada masyarakat. Untuk sepeda motor plat merah seperti itu saja sudah seperti itu. Apalagi jika misalkan tiap bulan kita mendapatkan upah dari negara. Tentu lebih besar lagi tanggung jawabnya pada masyarakat. Dan saya nggak mampu seperti itu. Dulu, saat saya kuliah, saya bekerja part-time di salah satu lembaga sosial, di mana salah satu tugasnya adalah mengumpulkan donasi dari kotak amal yang kita sebar di beberapa toko dan warung di Kota Padang. Saat mengambil donasi tersebut di salah satu warung makan, salah seorang pelanggan ngomong pada saya, "Mas, gaji petugas seperti Mas ini dari kotak donasi ini juga ya?" Lalu saya menjawab, "Iya Pak, gaji kita salah satunya dari donasi seperti ini juga." Lalu orang tersebut langsung menimpali. Muter-muter di situ doang dong uangnya. Saya nggak menjawab. Saya hanya menjawab dengan senyuman karena saya udah tahu nih arah bicaranya udah kemana. Saat itu perasaan saya campur aduk. Kesal iya, marah juga iya, dan memang apa yang disampaikan orang itu benar adanya. Sebagai orang yang bekerja di lembaga sosial, saya memang mendapatkan gaji atau upah dari donasi tersebut. Namun jumlahnya saat itu cukup proporsional, nggak lebih, nggak juga kurang. Dan hal itulah yang melandasi saya untuk tidak mau bekerja di lembaga sosial secara full-time hingga hari ini, karena tanggung jawab donasi publik tersebut. Bekerja di lembaga sosial bagi saya tidak boleh menjadi sumber pendapatan utama, karena sumber pemasukannya yang berasal dari donasi publik yang seharusnya juga dikembalikan kepada publik yang membutuhkan. Dan dari pengalaman tadi, maka menurut saya orientasi karir terdiri dari dua hal, yaitu pengabdian dan pendapatan. Dan dua hal ini nggak bisa dicampur adukan. Dan jangan sampai dibalik juga, mencari uang di sektor pengabdian dan mengabdi di sektor pendapatan. Secara garis besar, perbedaan orientasi karir, pendapatan, dan pengabdian adalah yang pertama, berdasarkan tujuan, di mana untuk orientasi pendapatan, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya untuk diri pribadi. Sementara untuk orientasi karir pengabdian, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya pada yang diabdi. Ya, seperti pekerja sosial, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat yang membutuhkan layanan mereka. Dan ASN atau PNS tujuan utamanya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat umum. Yang kedua, berdasarkan contoh pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan orientasi pendapatan contohnya adalah seperti misalkan wirausaha, konsultan, menjadi karyawan. Karena bagi saya sendiri karyawan adalah orang yang menjual services atau layanannya pada perusahaan. Sementara contoh pekerjaan orientasi pengabdian seperti bekerja di lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintahan, ASN, tentara, polisi, dan yayasan sosial. Yang ketiga, berdasarkan keterbukaan informasi imbal jasa. Untuk karir orientasi pendapatan, upah imbal jasa bersifat rahasia dan nominalnya tergantung keputusan negosiasi sesuai kompetensi atau nilai yang diberikan pada customer. Sementara untuk karir pengabdian, mayoritas gaji diinformasikan secara luas di regulasi dan perundang-undangan. Yang keempat, berdasarkan sumber utama pemasukannya. Untuk karir orientasi pendapatan, sumber pemasukan utamanya berasal dari imbal jasa customer yang menerima produk atau layanan. Sementara untuk pengabdian, sumber utamanya adalah berasal dari donasi-donasi publik, ya seperti misalkan donasi publik atau mungkin pajak negara. Yang kelima, pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah bisa mendapatkan kekayaan untuk diri pribadi? Untuk karir orientasi pendapatan, tentu sangat bisa. Untuk mendapatkan kekayaan, tergantung kualitas dan nilai produk dan jasa yang diberikan, sehingga customer memberikan imbal jasa yang lebih tinggi. Sementara, apakah bisa mendapatkan kekayaan dari karir orientasi pengabdian?
Saya sendiri beropini nggak bisa. Dan jika pun bisa, akan sangat nggak etis. Sesuai tujuannya, karir orientasi pengabdian bertujuan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya pada yang diabdi. Jadi, pengabdi ini nggak akan mungkin bisa lebih kaya dibandingkan dengan yang diabdi. Kalau begitu, bekerja di bidang pengabdian harus miskin dong. Enggak juga, saya enggak segitunya. Hal ini bukan berarti pengabdi harus miskin, tetapi harus cukup sesuai dengan standar hidup serta segala fasilitas yang diberikan pada si pengabdi tadi semata-mata untuk menunjang pekerjaan pengabdi pada yang diabdi. Misal, dengan pengabdi mendapatkan tunjangan kendaraan dan sopir, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal, yang baik, dan bisa bekerja secara optimal, walaupun sedang di dalam perjalanan. Karena kembali lagi, sesuai prinsipnya, kekayaan dan fasilitas untuk pengabdi semata-mata untuk meningkatkan kualitas kerja pengabdi pada yang diabdi. Nah, apakah mobil yang terlampau mewah seperti Rubicon, tas mewah, jam mewah akan meningkatkan kualitas kinerja pengabdi pada yang diabdi? Silahkan dijawab sendiri. Jadi sederhananya, dari penghasilan yang didapatkan pengabdi tidak akan bisa membuat pengabdi kaya. Namun, jika si pengabdi jabatannya sudah naik, tentu akan mendapatkan fasilitas yang lebih banyak. Jadi bisa jadi dong kaya. Atau misal si pengabdi ini mendapatkan warisan dari orang tuanya yang super kaya. Bisa. Namun akan sangat nggak etis. Coba bayangkan, bagaimana mungkin orang yang bertitel pengabdi makan-makan enak, sementara di sebelahnya ada orang-orang yang diabdi nggak bisa makan. Jikapun sumber kekayaan dari sumber-sumber yang halal, tetapi nggak akan juga etis. Karena status pengabdi tadi melekat pada diri orang, sehingga kemanapun ia pergi, status tersebut ya tetap melekat pada dirinya. Bagi diri saya sendiri, 5 hal tadilah yang merupakan hal dasar yang membedakan antara karir pendapatan dan pengabdian. Sekali lagi, karir pengabdian dan pendapatan ini bukan masalah baik atau nggak baik, tetapi masalah cocok atau nggak cocoknya dengan diri kita sendiri. Jadi teman-teman yang berkarir di pendapatan baik, yang pengabdian juga baik. Dan dari perbedaan tadi, berkarir di pendapatan, tanggung jawab sosialnya tidak sebesar di pengabdian. Sementara berkarir di pengabdian, tanggung jawab sosialnya sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, banyak sekali peristiwa yang viral, di mana orang-orang yang bekerja di orientasi pengabdian, tetapi tidak bisa mencerminkan 5 hal tadi. Seperti misal pegawai salah satu instansi yang punya mobil mewah, punya rumah mewah yang beberapa waktu lalu viral. Salah satu contoh figur yang berkarir di pengabdian yang sangat patut dijadikan contoh hari ini menurut saya adalah Bung Hatta. Bung Hatta punya potensi dan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi pilihan tersebut nggak ia ambil, sekalipun jalan untuk mencapai kekayaan tersebut dengan cara yang halal dan baik. Tetapi Bung Hatta memilih jalan hidup yang sederhana. Karir hidup pengabdian, dengan uang pensiunannya yang kecil dan masih menunggak uang listrik dan air di rumahnya. Bung Hatta adalah ekonom handal di zamannya. Terlebih setelah ia melepas jabatan wakil presiden, tentu kompetensinya tidak diragukan lagi. Banyak sekali tawaran-tawaran yang masuk untuk menjadi komisaris yang datang pada dirinya. Secara kompetensi sangat cocok sebagai seorang komisaris, dan itu pun caranya juga halal. Tetapi ya, pilihan tersebut tidak diambil oleh Bung Hatta. Saat ditawari menjadi komisaris, jawaban Bung Hatta sangat menarik. Dan jawaban tersebut menurut saya menjadi ukuran tertinggi berkarir di bidang pengabdian. Apa kata rakyat nanti? Itulah jawaban Bung Hatta saat ditawari menjadi komisaris. Sekalipun bisa mendapatkan kekayaan secara halal, tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu etika. Dan itulah yang dijunjung oleh Bung Hatta. Apa kata rakyat yang masih kekurangan melihat Bung Hatta bergaya hidup yang mewah? Dan Bung Hatta memilih karir hidup pengabdian. Berkarir di pengabdian bukan hanya untuk nominal angka yang besar-besar saja, tetapi harus juga dalam angka yang kecil, yang remeh-temeh. Dan tidak hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk ditularkan pada keluarga. Gemala Rabiah Hatta, putri kedua Bung Hatta, menceritakan saat ia berkuliah di Australia, di mana karena uang saku yang terbatas dari beasiswa membuat Ibu Gemala harus mengambil pekerjaan paruh waktu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney sebagai juru ketik.
Pada awal Maret 1975, saat itu komunikasi ya masih menggunakan surat pos, nggak seperti saat ini menggunakan handphone ataupun email. Dan saat itu Ibu Gemala mau mengeposkan surat pada Bung Hatta. Ternyata amplop miliknya sudah habis. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan amplop milik konsulat. Akhir bulan datang surat balasan dari Bung Hatta. Bung Hatta berkata dengan nada yang tegas, "Ada yang satu ayah mau peringatkan kepada Gemala. Kalau menulis surat kepada ayah dan lain-lainnya, janganlah dipakai kertas konsulat Jenderal Republik Indonesia. Surat-surat Gemala kan surat pribadi, bukan surat dinas. Jadinya nggak baik dipakai kertas konsulat itu." Dan Bung Hatta memilih karir hidup pengabdian, tidak hanya untuk nominal yang besar-besar saja, tetapi juga untuk nominal-nominal yang kecil. Tidak hanya untuk diri dia sendiri saja, tetapi juga untuk keluarga dan anak-anaknya. Untuk membantu ekonomi keluarga, Ibu Rahmi Rahim, istri Bung Hatta, menabung untuk membeli mesin jahit yang sudah ditabung sejak cukup lama. Dan waktu itu pemerintah memutuskan untuk melakukan snaring, yaitu pemotongan mata uang yang menyebabkan harga-harga barang meningkat. Akibatnya, uang yang sudah ditabung Ibu Rahmi sejak lama nggak lagi ada gunanya, karena harga mesin jahitnya ya sudah melonjak tinggi. Dan Ibu Rahmi pun protes pada Bung Hatta. Kenapa Bung Hatta nggak memberitahu Ibu Rahmi bahwa pemerintah akan melakukan snaring, sehingga ia bisa membeli mesin jahit sebelum keputusan itu dilaksanakan? Dan jawaban Bung Hatta pada Ibu Rahmi, "Ini rahasia negara. Andai aku memberitahumu, nanti pasti hal itu akan kau sampaikan kepada ibumu. Lalu kalian pasti akan mempersiapkan diri dan mungkin memberitahu kawan-kawan dekat kalian." Kita coba nabung lagi ya. Menariknya kisah ini adalah Ibu Rahmi bukan membeli tas yang mewah, nggak membeli sepatu yang mewah yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu pejabat hari ini. Ia hanya membeli mesin jahit yang bahkan digunakan untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Tetapi Bung Hatta tidak memberitahukan keputusan pemerintah tersebut. Andai saja Bung Hatta memberitahukan Ibu Rahmi, tentu ekonomi keluarganya akan sedikit membaik. Tetapi pilihan itu tidak diambil oleh Bung Hatta. Jika Bung Hatta mengutamakan pendapatan, maka tentunya ia akan memberitahu istrinya terkait keputusan pemerintah. Tetapi berkarir di pemerintahan adalah pengabdian. Maka Bung Hatta menjaga integritasnya, sekalipun itu pada orang terdekatnya. Pada akhirnya, pilihan karir, pendapatan, atau pengabdian, kita sendirilah yang menentukannya. Di lapangan sendiri, ya nggak semua apa yang saya sampaikan tadi kenyataannya seperti itu. Dan bagi saya sendiri, ini adalah prinsip dan nilai yang masing-masing kita pegang. Memilih pengabdian atau pendapatan bukan masalah pengabdian berarti pilihan yang baik, pendapatan adalah pilihan yang buruk, bukan seperti itu. Tetapi pilihan ini adalah pilihan cocok atau tidak cocoknya pribadi kita dengan pilihan tersebut. Pahami konsekuensinya jika memilih pilihan tersebut. Jika memilih pengabdian, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Dan begitu pula dengan pilihan pendapatan, harus siap dengan konsekuensinya. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.